Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai topik kutipan dan catatan kaki. Namun sebelumnya, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Semaya Mercifuli Matoneng dengan NIM 2206 11020257 dari kelas 1B4 Universitas Samratulangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, dengan dosen pengampu, Mem Vinco Watak, SPD, MPD. Pada konteks kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kutipan dan catatan kaki, yang terdiri dari pengantar, kutipan, catatan kaki, serta rangkuman. Yang pertama adalah pengantar. Penyusunan karya ilmiah membutuhkan cara penulisan yang baik dan benar. Bahkan saat kita menulis skripsi dan proposal, biasanya menggunakan kutipan yang menegaskan isi dari uraian. Begitu juga dengan catatan kaki atau footnote, yang biasanya kita temui di bagian akhir halaman, merupakan bagian dari kutipan karena berisi informasi sumber referensi yang digunakan untuk menerangkan suatu istilah. Dalam menulis buku, catatan kaki bukan hanya merujuk pada sumber dari kutipan, akan tetapi bisa digunakan dalam teks untuk memberi keterangan. Hubungan catatan kaki dan teks sangatlah baik. Keterangan yang ada dalam teks dapat berupa sumber pustaka yang dikutip atau istilah yang dikemukakan. Jika dalam suatu naskah terdapat catatan kaki, maka keterangan yang diberi penjelasan akan diberi nomor secara berurutan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kutipan. Apa sih tujuan dari membuat kutipan? Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian dari kutipan. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang, atau ucapan seseorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah. Di samping itu, penulis karya ilmiah tidak punya waktu untuk menyelidiki hal yang paling kecil dari tulisannya secara mendalam. Oleh sebab itu, hal-hal yang penting dan yang sudah dikenal atau sudah ditulis dalam buku-buku tidak perlu diselidiki lagi. Penulis cukup mengutip pendapat yang dianggapnya benar, dengan menyebutkan di mana pendapat itu dibaca sehingga pembaca dapat mencocokkan kutipan itu dengan sumber aslinya. Yang pertama adalah tujuan membuat kutipan. Tujuan membuat kutipan adalah dapat menguatkan argumentasi dalam sebuah karya tulis atau karangan. Jenis kutipan, menurut jenisnya, kutipan dapat dibedakan atas dua, yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, atau bisa dikatakan dengan bentuk kutipan yang menyalin langsung dari sumbernya bahkan secara detail, tanpa melakukan perubahan. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah menyalin kutipan namun isi dari kutipan tersebut diubah tanpa menghilangkan arti yang sebenarnya dari kutipan tersebut. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip mengutip. Yang pertama adalah jangan mengadakan perubahan. Yang kedua adalah bila ada kesalahan. Dan yang ketiga adalah menghilangkan bagian kutipan. Cara-cara mengutip. Yang pertama adalah kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris, yang dengan cara-caranya bisa dipakai sebagai berikut, yaitu kutipan itu diinterogasikan langsung dengan teks, jarak antara baris dengan baris 2 spasi, kutipan itu diapit dengan tanda kutip, dan sesudah kutipan selesai diberi nomor urut. Dan yang kedua, kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. Kutipan langsung yang lebih dari 4 baris digarap sebagai berikut. Kutipan itu dipisahkan dari teks dalam jarak 2,5 spasi, jarak antara baris dengan baris kutipan 1 spasi, dan kutipan itu boleh atau tidak diapit dengan tanda kutip. Dan yang ketiga adalah kutipan tak langsung. Kutipan tak langsung dapat dituangkan dalam beberapa syarat, yaitu kutipan itu diinterogasikan dengan teks. Yang kedua adalah jarak antar baris 2 spasi. Dan yang ketiga adalah kutipan tidak diapit dengan tanda kutip. Dan yang selanjutnya adalah kutipan atas ucapan lisan.
Dalam karya-karya ilmiah atau tulisan-tulisan lainnya, sering pula dibuat kutipan-kutipan atas ucapan-ucapan lisan, entah yang diberikan dalam ceramah-ceramah, wawancara, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah variasi membuat kutipan. Variasi membuat kutipan ditulis secara terperinci. Oleh sebab itu, pola-pola membuat kutipan akan lebih efektif kalau mengandung variasi. Topik selanjutnya adalah catatan kaki. Catatan kaki. Pengertian. Catatan kaki adalah cara untuk menandai identitas, serta dapat membuktikan bahwa penulis memiliki kejujuran dalam menulis karya ilmiah atau karangan. Catatan kaki dapat ditemui pada kaki halaman. Hubungan catatan kaki dengan teks dijelaskan dengan nomor-nomor penunjukan yang sama. Catatan kaki menggunakan nomor-nomor penunjukan hubungan yang dinyatakan dengan tanda salib pada halaman yang sudah ditetapkan. Kedua, cara membuat catatan kaki. Cara membuat catatan kaki yang pertama adalah harus ada unsur nama pengarang atau penulis yang ada di dalam karya ilmiah. Dicantumkan judul dari tulisan karya ilmiah, tempat dan tahun terbit ditempatkan dalam tanda kurung, nomor halaman kutipan harus disertakan dalam membuat catatan kaki, hanya nama pengarang pertama yang disebut, nama-nama yang lain diganti dengan et al, serta diantaranya diberi tanda koma. Yang saya jelaskan tadi adalah cara membuat catatan kaki secara umum. Dan yang sebenarnya adalah A. Referensi pada buku dengan seorang pengarang. Nama pengarang ditulis lengkap atau tidak dibalik. Kedua, referensi pada buku dengan 2 atau 3 pengarang. Yang contohnya, nama penerbit dimasukkan, sebab itu di antara nama tempat dan penerbit diberi titik 2. Yang ketiga adalah referensi pada buku dengan banyak pengarang. Contohnya, hanya nama pengarang pertama yang disebut, nama-nama lainnya diganti dengan singkatan et al. Kalau edisi berikutnya mengalami perubahan, maka harus diperhatikan keterangan tentang ulang cetak atau edisi yang diperbarui diletakkan dalam kurung sebelum tempat terbit. Buku yang terdiri dari 2 jilid atau lebih harus diperhatikan keterangan tentang nomor jilid ditempatkan dalam kurung sebelum tempat terbit dan ditempatkan di luar tanda kurung sebelum nomor halaman. Sebuah edisi dari karya seorang pengarang atau lebih, contohnya, bila nama pengarang didahulukan maka harus disertakan judul artikel dan judul bukunya, baru menyusul singkatan ed atau ed dan nama editornya. Sebuah terjemahan, nama pengarang asli ditempatkan di depan, keterangan tentang penerjemah ditempatkan sesuai judul buku, dan dipisahkan oleh sebuah tanda koma. Artikel dalam sebuah analogi sama dengan huruf F. Contoh yang kedua. Jika artikel dan judul buku harus dimasukkan, begitu pula nama penulis dan editornya harus dimasukkan. Artikel dalam ensiklopedia. Contohnya adalah dalam ensiklopedia Britannica, nama-nama pengarang ditulis dengan inisialnya. Untuk mengetahui nama yang lengkap, harus dicari keterangan tentang singkat-singkat nama. Referensi pada artikel majalah. Referensi pada artikel majalah, contohnya seperti memperlihatkan bentuk yang standar. Nomor jilid ditempatkan sesuai judul majalah. Serta nomor jilid maupun nomor halaman dicantumkan dalam angka Arab. Referensi pada artikel harian, contohnya adalah bila mana pengarang jelas, maka catatan kaki dimulai dengan nama pengarang yang menulis artikel tersebut. Tesis dan disertasi yang belum diterbitkan, contohnya adalah judul skripsi, tesis, disertasi atau prasaran ditempatkan dalam tanda kutip, dan keterangan tentang jenis karya itu, misalnya nama fakultas atau universitas, dan tempat dan tahun ditempatkan dalam tanda kurung, sesuai judul tanpa koma. Referensi pada 2 sumber atau lebih, contohnya adalah
Referensi pada catatan kaki bukan saja menunjuk pada sebuah sumber, tetapi lebih dari satu sumber. Referensi dari sumber kedua, pada umumnya, catatan kaki menunjuk pada sumber asli yang diambil oleh penulis. Catatan penjelas, semua cara di atas mempersoalkan catatan kaki yang menunjuk kembali pada sebuah referensi. Sudah dijelaskan, catatan kaki dapat pula dimasukkan untuk memberi komentar atau menjelaskan yang diuraikan di dalam teks. Referensi dan catatan penjelas atau yang terakhir adalah jenis catatan yang ketiga, yaitu penunjuk pada sebuah sumber ditambah penjelasan atau komentar-komentar. Seperti halnya dengan catatan penjelas di atas, maka agar komentar dalam catatan kaki itu dapat lebih jelas posisinya, contoh berikut disertai pula oleh bagian terakhir dari teks yang mengandung hal yang perlu dijelaskan itu. Singkatan-singkatan. Biasanya dalam catatan kaki digunakan singkatan-singkatan yang sudah diketahui para sarjana. Oleh karena itu, haruslah diperhatikan bagaimana menggunakan singkatan-singkatan dalam catatan kaki. Singkatan penting yang harus diketahui adalah IBIT, OBCIT, dan LOGCIT. IBIT adalah singkatan dari kata Latin ibidem yang berarti tempat yang sama. OBCIT adalah singkatan kata Latin opere citato yang berarti pada karya yang telah dikutip, sedangkan logit berasal dari bahasa Latin yaitu loco citato yang tempat yang telah dikutip. Singkatan logit sering dipakai untuk menggantikan singkatan obcit. Ada juga singkatan-singkatan yang lain dan masih banyak lagi. Yang keempat adalah penerapan catatan kaki dan singkatan. Semua catatan kaki tersebar pada halaman-halaman yang berlainan, namun semuanya termasuk dalam kesatuan nomor urut dalam sebuah bar. Semua catatan kaki di bawah ini sebenarnya tersebar pada halaman-halaman yang berlainan, namun semuanya termasuk dalam kesatuan nomor urut dalam sebuah bab. Contohnya, Bolgar Logcit halaman 260. Karena referensi kedua dan ketiga menunjuk kembali kepada referensi pertama yang mempunyai nomor urut berurutan, maka cukup dipergunakan singkatan IBIT. Selanjutnya adalah rangkuman. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa kutipan adalah pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal dan ditandai oleh tanda kutip. Kutipan juga dibedakan atas kutipan langsung dan tidak langsung. Sedangkan catatan kaki adalah penandaan identitas sumber rujukan agar pembaca dapat mengetahui identitas sumber rujukan secara langsung. Catatan kaki mengandung singkatan-singkatan yang ada artinya. Catatan kaki diperlukan dalam tulisan ilmiah agar dapat diketahui sumber rujukan dari karya tulisan ilmiah. Yang terpenting dalam menulis kutipan dan catatan kaki adalah cara penulisan yang baik dan benar, karena jika ditulis dengan baik, maka kita dapat membedakan masalah yang ada pada tulisan dan akan dengan mudah dipahami oleh pembaca. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga apa yang saya jelaskan dan saya presentasikan dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari dan menambah wawasan bagi teman-teman dan ibu sekalian. Sekian, terima kasih.